Kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis petang ini akan dipimpin oleh Romo Sigit SCY. Kor dari komunitas doa pagi, tata laksana dari kelompok kategorial kerahiman ilahi. Mari budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat, silakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan para romo, frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat sore, Romo. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang istimewa. Dia adalah fajar penebusan bagi kita. Maka kelahirannya dirayakan oleh gereja.
Memang dalam kisah kita mendengarkan bahwa hidupnya memang aneh dan kelahirannya pun juga istimewa. Dalam Injil nanti kita juga akan mendengarkan bahwa para tetangganya sangat heran ketika Elisabet mengandung karena sudah terlalu tua. Ayahnya dalam proses perkandungan dan juga kelahirannya menjadi bisu karena kurang percaya ketika mendapatkan berita. Pemberian nama juga melawan kebiasaan setempat dan segalanya menunjukkan bahwa anak ini sungguh-sungguh istimewa. Oleh karena itu tepat sekali pertanyaan orang waktu itu, apakah yang akan terjadi dengan anak ini? Tetapi lepas dari berbagai macam keanehan secara manusiawi itu, nama Tuhan akan diwartakan melalui kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Karya Tuhan yang besar akan diwujud nyatakan dan juga terlebih Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dalam Ekaristi ini, khususnya atas intensi yang dimohon bersama Dr. Suwani yang hari ini berulang tahun. Kita memohon berkat dan rahmat, kesehatan, limpah rezeki dan juga berkat bagi kehidupan sehari-hari. Mari kita hening sejenak, kita sadari dan sesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita madahkan madah kemuliaan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umat-Mu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada dalam perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan oleh aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku telah terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi.
aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, 'Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi bangsa Israel, yaitu Yesus.'" Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin.
dan dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya di dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah nanti anak ini? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ada sebuah kisah tentang seorang pemahat yang dia memutuskan untuk berhenti memahat ketika melihat ketika ia mendaki sebuah bukit. Dia jatuh cinta pada keindahan alam dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebelumnya, memahat patung. Bertahun-tahun ia akhirnya tinggal di bukit itu dan memahat jalan-jalan batu-batu di bukit itu sehingga menjadi anak-anak tangga. Dan kemudian seseorang bertanya, "Mengapa Bapak hanya menua di bukit ini? Kenapa Bapak tidak membuat patung-patung dan kemudian orang akan mengagumi karya Bapak?" Dan kemudian Bapak ini mengatakan, "Kalau aku mengukir patung, hanya akan ada segelintir orang yang mengerti seni dan kemudian mengagumi seni itu, alih-alih mengenal siapa saya. Tetapi kalau saya memahat batu-batu ini, akan menjadi tangga menuju puncak, dan artinya akan ada semakin banyak orang yang akan sampai ke puncak dan mengagumi keindahan bentang alam yang ada. Sebuah keindahan yang tidak ada satu orang pun bisa membuatnya. Dan itulah keindahan yang bisa saya nikmati." Dalam kisah sederhana ini kita menemukan gambaran yang mendalam tentang siapa Yohanes Pembaptis itu. Ia adalah seorang pemahat jalan, mempersiapkan jalan, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk ketenarannya, melainkan agar semua orang sampai kepada Mesias, sampai kepada Kristus, nama yang mengatasi segala nama. Hari ini kelahiran Yohanes Pembaptis kita peringati sebagai hari raya, dan di dalam gereja Katolik hanya 3 orang yang hari kelahirannya itu dirayakan. Pertama, Yesus, pasti ketika kita Natalan. Yang kedua, Bunda Maria, ketika bulan September nanti kita akan merayakan hari kelahiran Bunda Maria. Dan kemudian yang terakhir
adalah Yohanes Pembaptis yang pada hari ini kita peringati. Menarik, karena biasanya liturgi ilahi akan menghormati kematian para kudus. Itu yang akan dihormati. Tetapi tiga pribadi ini juga dirayakan hari kelahirannya, menandakan bahwa sejak dalam kandungan Yohanes pun sudah dikuduskan. Dan kita mengetahui kisahnya dalam Injil, seperti dalam pengantar yang disampaikan oleh Romo Sigit tadi. Kelahirannya itu aneh untuk kacamata orang pada umumnya. Seorang tua kok bisa mengandung, dan kemudian suaminya karena tidak percaya menjadi membisu, dan kemudian nama yang diberikan juga bukan nama Zakaria tetapi nama lain, yaitu Yohanes. Dalam budaya Yahudi, pemberian nama bukan hanya soal identitas, melainkan juga misi dan harapan. Elizabeth menolak memberinya nama keluarga seperti adat istiadat pada zamannya. Begitu juga dengan suaminya yang sempat membisu. Zakaria yang semula membisu karena keraguannya, kemudian dengan berani menuliskan namanya adalah Yohanes. Dalam bahasa Ibrani, Yohanan itu artinya Tuhan berbelas kasih. Dan ketika ia memberikan nama itu, seketika itu juga mulutnya terbuka, lidahnya terlepas, dan kemudian Zakaria bisa memuliakan Tuhan. Tindakan Zakaria ini bukan sembarangan. Ia meninggalkan hak kebapaannya, memberikan nama keluarga, demi taat kepada kehendak Allah. Dan dalam ketaatan itu terjadilah pemulihan. Kita melihat bahwa dalam setiap langkah dalam kisah ini adalah bagian dari narasi ilahi. Allah sedang mempersiapkan seorang nabi. Dan dalam setiap detil kelahirannya terlihat juga adanya misi kenabian, termasuk dalam namanya. Maka ketika ada pertanyaan, akan menjadi apakah anak ini? Pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan kekaguman, tetapi sekaligus menjadi pintu masuk ke dalam sebuah misteri. Bukan sekedar rasa ingin tahu, tetapi pengakuan akan adanya misteri dan potensi intervensi dari ilahi dalam diri Yohanes. Dan dalam konteks penginjil Lukas ini menjadi pola naratif yang mengarahkan pembacanya kepada pengenalan akan Tuhan. Yohanes adalah figur transisi. Dia adalah nabi terakhir yang menjembatani antara perjanjian lama dan baru. Dan sebelum menjalankan tugas kenabiannya, dikisahkan di akhir Injil tadi, Yohanes pergi ke padang gurun, tempat di mana tidak ada apa-apa di sana. Anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun. Disitulah ia dibentuk. Padang gurun adalah tempat pengosongan diri, keheningan, dan pembentukan roh. Di sana Yohanes tidak membangun reputasi, tetapi memperdalam misinya. Ia tahu bahwa dirinya bukan terang, dia hanya perintis, pembuka jalan bagi terang sejati. Nah, ini sungguh berbeda dengan dunia kita zaman ini, di mana seringkali kita masing-masing juga tidak jarang terobsesi dengan sorotan, pujian, ataupun pencapaian-pencapaian pribadi, entah secara langsung atau melalui media-media sosial kita masing-masing. Yohanes menjadi tanda profetik bahwa makna hidup bukan diarahkan untuk menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk membangun keagungan nama kita sendiri, melainkan untuk membuka jalan bagi sesama agar semakin banyak orang mengenal Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini pun kita dipanggil untuk menjadi seperti pemahat. Bukan memahat keagungan nama kita, tetapi untuk menekuni hidup kita sehari-hari melalui kegiatan-kegiatan harian kita. Kita membentuk tangga-tangga belas kasih yang menuntun sesama menuju Allah. Melalui doa Santo Yohanes Pembaptis, semoga kita semakin kuat dalam roh, supaya kita siap menjalani pembentukan di padang gurun kehidupan kita masing-masing. Semoga hari raya ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan hanya kebetulan,
melainkan bagian dari narasi besar Allah yang berbelas kasih atas hidup kita. Dan kita pun diberi kesempatan seperti Yohanes untuk menjadi jalan bagi sang terang. Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menempatkan pemandu-pemandu di jalan hidup kita untuk menuntun kita ke rumah-Nya. Marilah kita memohon kepadanya. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, utuslah Roh Kristus untuk membangkitkan semangat kenabian dalam hati para pemimpin gereja, sehingga mereka dapat menuntun umat kepada kebebasan Kristiani yang sesungguhnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia dewasa ini, ya Bapa, sadarkanlah agar dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, utuslah guru-guru dan nabi-nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, bantulah kami menyadari agar kehadiran Kristus di tengah-tengah kami tidak seperti seseorang yang tidak kenal kami, tetapi semoga Ia dapat dikenal dalam kelemahan dan kemiskinan yang kami akui dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada saudari kami, Ibu Dr. Suwani. Semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga berkat yang diperlukan di dalam hidupnya, sehingga boleh terus-menerus mensyukuri rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum kami lahir. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan rendah hati serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Segala
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami kumpulkan di altar-Mu pada perayaan kelahiran Yohanes, perintis yang patut kami hormati. Dialah yang mewartakan juru selamat dunia sebelum ia datang dan memperlihatkannya ketika ia sudah datang, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam diri Yohanes perintisnya, kami memuji keagungan-Mu, sebab Yohanes Engkau berkati dengan kehormatan istimewa di antara semua yang lahir dari perempuan. Waktu lahir ia menggembirakan banyak orang. Bahkan sebelum lahir ia sudah bersuka cita menyongsong datangnya keselamatan manusia. Di antara semua nabi, hanya dia yang menunjukkan anak domba penebus. Ia bahkan membaptis Sang Pencipta air baptis untuk menguduskan air yang mengalir, dan dengan menumpahkan darahnya, ia layak memberi kesaksian terindah tentang dia. Dari sebab itu, bersama kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa meluhurkan Engkau di dunia dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari, mari kita doakan novena Hati Kudus Yesus. Kita doakan bersama. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bersama dengan Maria Bundamu tersuci, aku memanggil Engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam namamu, bersama Maria Bundamu tersuci, untuk mengabulkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Bersama dengan Maria Bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan mukjizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan pada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hati-Mu permohonan kami. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya. Kepadamu aku mempersembahkan diriku. Di dalam Engkau aku merasa aman. Hati Kudus Yesus, aku berharap padamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak menyenangkan daku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan aku berharap agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan perjamuan anak domba Allah. Kami mohon semoga gereja-Mu yang bersukacita pada kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengakui Kristus yang sudah diwartakan kedatangannya oleh Yohanes sebagai pembawa kelahiran yang baru. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, lektor pemazmur Misdinar, tata laksana dari Kerahiman Ilahi, juga kor dari komunitas doa pagi, juga dari tim multimedia yang telah ikut serta juga membantu pelayanan kita pada sore hari ini. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.